konsumsi juga sesuatu yang mungkin ya bisa setidaknya meningkatkan imunitas saya. Karena siapa tahu ya, Anda tahu sendiri, baca di media sekarang sekitar 300-400 dokter yang sudah meninggal, dokter spesialis, dokter semua. Dan beberapa diantaranya adalah guru-guru saya, sahabat saya, dan teman-teman saya, senior saya. Ada beberapa. 3 hari yang lalu guru saya wafat juga karena COVID. Ya, beliau adalah seorang guru besar. Kenapa kira-kira begini? Kenapa banyak tenaga kesehatan? Ya karena sudah ditahu, tenaga kesehatan kerjanya di rumah sakit dan di situ adalah pusatnya. Dan kita tidak mengurangi. Gimana? Tak ada larangan. Gimana caranya bilang tenaga kesehatan tidak usah ke rumah sakit? Ya kasihan pasien-pasien yang masuk dengan COVID. Ya. Nah untuk itulah waktu itu saya kemudian hubungi salah seorang teman saya. Dulu sama-sama waktu saya masih dokter umum. Ya. Saya tanya. Saya sempat curhat juga bahwa kondisi begini-begini saya agak tahu-tahu juga. Kemudian dia tawarkan, dok, dokter kayaknya butuh suplemen begini-begini. Untuk apa itu? Apa gunanya? Ya, untuk apa kira-kira gunanya? Gunanya untuk ini. Sebagai seorang dokter dan semua ini berlaku untuk semua dokter, dokter tidak akan gampang percaya dengan sesuatu. Tidak akan gampang percaya dengan sesuatu. Itu harus digarisbawahi. Dia akan percaya kalau ada bukti, Anda berikan. Kalau ada jurnal di luar negeri atau apapun misalnya sudah dilakukan penelitian, baru dia akan percaya. Kalau misalnya tidak ada jurnal seperti itu, dia akan anggap remeh. Buat apa? Tidak ada gunanya. Seperti itu. Tapi waktu itu saya sudah, daripada tidak ada, saya pesan untuk sehari-hari. 1 bulan kemudian ada pasien saya, dia tidak mau. Saya diagnosa dari hasil CT scan-nya itu, CT scan perutnya itu ada tumor ginjal karsinoma yang dan dicurigai ganas. Hasil CT scan-nya masih ada sekarang. Saya sarankan kemudian untuk diangkat ginjalnya ini. Saya bilang ini tidak ada jalan lain, ini harus diangkat. Nah, kemudian dia berangkat ke Makassar. Saya rujukan berdasarkan surat rujukan saya itu dibawa ke Makassar untuk ketemu. Saya bilang ketemu sama dokter ini. Sampai di rumah sakit yang saya tuju, dia menelpon, dok, saya sudah ketemu dengan dokter rujuk dan sudah rencana untuk diangkat. Cuma tempat lagi penuh karena sebagian tempat dipakai untuk pasien COVID. Jadi saya bilang kapan? Mungkin dok minggu depan. Nah setelah itu dia negosiasi. Sebenarnya ibunya agak takut, dok. Bisa nggak kira-kira tidak usah diangkat? Saya bilang itu adalah prosedur tetap protap dimanapun mau dibawa di seluruh dunia. Pasti akan dilanjutkan seperti itu. Prosedur tetap itu. Begitu ya? Iya. Kalau untuk sementara ini menunggu tempat supaya tidak berkembang penyakitnya, bisa tidak dia konsumsi obat-obat? Buat apa ya? Saya hubungi teman yang tadi, Pak Rahman. Coba telepon pasien ini, kayaknya dia jangan sampai itu suplemen, dia butuh mungkin suplemen. Akhirnya dia minum. Dan setelah dia minum, kemudian saya kurang tahu kenapa tempat penuh. Akhirnya dia pulang kampung lagi ke Sidra. Tidak jadi operasi waktu itu. Ya sudah, itu saya yang dia minum. Bergulir waktu beberapa sekitar 4 bulan, suaminya menelpon. Waktu itu pas gempa di Mamuju, saya lagi sibuk tangani pasien waktu itu. Suaminya menelpon, dok, saya bisa bicara. Siapa ini? Saya. Oh iya, ibu gimana? Sudah selesai diangkat ginjalnya? Belum. Cuma ini saya mau. Loh, kenapa tidak diangkat? Itu kan ganas pak, nanti permasalahannya akan lebih besar lagi. Justru saya mau konsultasi, dok. Ini hasil USG terbaru, dok. Ini tidak ada, sudah tumornya hilang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Saya tidak percaya. Tidak mungkin. Ketemu saya, dok. Saya WA-kan saja hasil ininya. Dokter siapa yang WA itu? Saya kan tidak. Saking seperti saya katakan tadi, kita tidak gampang percaya dengan sesuatu. Kalau cuma cerita saya dokter siapa yang sampaikan begitu? Siapa yang komputer? Dokter ini, dok. Silakan, senior saya ini, kakak kelas saya. Oh iya. Kemudian USG komputer ulang lagi, hasilnya keluar sama lagi, negatif, sudah tidak ada. Bandingkan dengan hasil USG sebelumnya. USG sebelumnya ada, CT scan sebelumnya ada, dan kemudian terakhir ini tidak ada. Saya kemudian saya tidak langsung percaya hal yang seperti ini.
tunggu, saya datang ke rumahnya. Saya datang ke rumahnya di sekitar berapa kilo ya, 1-2 jam lah perjalanan. Ini pasien saya bilang hilang ini. Bagaimana caranya bisa hilang? Ini harusnya diangkat. Dan saya sampai saat ini masih pantau beliau ya, beliau sehat segar, tidak ada keluhan, jalan-jalan ke sana kemari tidak ada keluhan, seperti orang normal. Dan kalau tidak salah, bulan lalu dia udah banyak sekali. Saya kurang tahu juga. Dia cuma tanyakan, dok bagaimana? Saya bilang ya sudahlah, kalau memang seperti itu saya tetap pantau ibu mau minum suplemen yang ini silahkan ya. Itu adalah salah satu makanya saya tertarik sebenarnya, bukan untuk apa-apa. Saya penasaran sebenarnya apa kandungannya, kenapa bisa, saat apa yang terbukti bisa membuat hal seperti ini terjadi. Nah, ini stem cell. Tadi sudah sempat disinggung kenapa stem cell. Jadi supaya kita tidak terjebak, ya, jangan sampai jebakan bahwa ini adalah stem cell, hati-hati, salah, ya. Stem cell itu adalah sel. Stem cell itu adalah sel, itu adalah benda hidup, ya, itu hidup dan tidak mungkin dimasukkan dalam saset, tidak mungkin. Itu adalah sel. Stem cell itu sel, dan kemudian ada namanya pluripotent. Stem cell yang paling bagus itu adalah stem cell yang bisa diambil dari sel-sel, namanya blastopis.